Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Sebelumnya tapi perlu kalian ingat kembali rumus perbandingan trigonometri. Saya berikan di sini sin dan cos saja. Sin itu berarti depan dibagi miring, maka A per B. Kemudian cos itu samping dibagi miring, maka C per B. Saya rasa itu tidak akan lupa. Lalu kita masuk dalam kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatannya adalah sebagai berikut. Huruf kecil itu artinya sisi, ya. Jadi sisi nanti namanya itu pakai huruf kecil. Nih, pakai huruf kecil. Sedangkan untuk sudut itu pakai huruf kapital atau huruf besar. Itu ya. Kemudian sisi A itu berarti berada di depannya sudut A. Sisi B itu berarti ada di depannya sudut B. Sisi C berarti ada di depannya sudut C. Seperti itu kesepakatannya. Lalu sekarang kita masuk ke aturan sin. Aturan sin perhatikan segitiga. Nah ini jelas ya. Sisi A ini terletak di depannya sudut A. Nah kita lihat pada segitiga ACR. ACR. Nah berarti segitiga ini. Itu sin A-nya berarti CR dibagi miringnya B. Ini ya. Lalu untuk sin B pada BCR, nih BCR. Sin B, ini sin B berarti CR dibagi miringnya A. Nah, masing-masing sehingga didapatkan dengan kali silang ya. Itu CR-nya adalah sebagai berikut, sedangkan sin B tadi juga didapatkan CR-nya sebagai berikut. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2. Saya lanjutkan berikutnya. Persamaan 1 dan persamaan 2. CR-nya tadi ya. Didapatkan kan CR sama dengan CR. Dapat ini. Sehingga didapatkanlah A per sin A sama dengan B per sin B. Nah ini yang pertama. Lalu pada segitiga yang berikutnya ya. Pada segitiga BAP. Didapatkan dengan cara yang sama juga ini ya, 2 persamaan sehingga didapatkanlah sebagai berikut. Karena ini melibatkan B per sin B, ini juga berarti ini A per sin A, B per sin B, dan C per sin C itu sama. Nah inilah aturan sinus ya, harus hafal. Ini nanti biasanya pemakaiannya dua-dua, kalau enggak A dengan B ya, misalnya ini dengan ini, atau B dengan C, atau A dengan C. Gitu ya, nanti mana yang dipakai, tapi biasanya 2. Sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus, perhatikan di sini untuk segitiga di sini berlaku A kuadrat ya, berarti di sini A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah ini disimpan dulu. Lalu yang berikutnya sin A ya, sin A itu berarti H dibagi miringnya itu B. Disimpan dulu, dapat hanya. Lalu yang ketiga BD ya, BD sama dengan AB min AD. Nah masuk sehingga didapatlah persamaan 3. Dari kesemuanya itu disubstitusi ke persamaan 1 tadi sehingga didapatkanlah aturan kosinus untuk A kuadrat. Nah, berlaku sama sehingga didapatkan B kuadrat, C kuadrat menggunakan segitiga berikut. Inilah aturan kosinus dan harus hafal. Aturan kosinus melibatkan ada cos. Kalau tadi aturan sin ya, itu ada sin gitu ya. Nah, dari aturan kosinus ini kita perlebar kalau yang ditanyakan cosnya. Nah, ini bisa didapatkan dari sini tadi. Ya, cosnya berarti ini pindah ruas ke kiri semua, lalu dibagi. Ini. Ya, itu harus hafal juga ini. Kemudian contoh soal, perhatikan. Contoh soal untuk aturan sin ya, diketahui sisi-sisinya dan sudutnya. Setelah digambar, ternyata si sudut yang diketahui tidak sedang diapit oleh sisi yang diketahui, tidak sedang diapit. Kecuali tadi yang diketahui di sini pakai aturan cos. Karena ini tidak diapit, maka pakai aturan sin. Nah, pakai aturan sin yang mana? Kan ada 3 A, B, C. Nah, kita pakai yang diketahui, ini B, ini C, maka pakai B sin B, C sin C.
Masukkan nilainya, sin 54 bisa didapatkan dari kalkulator ya ini. Kemudian dihitung sehingga hasilnya sin B adalah sebagai berikut 0,00 dan seterusnya. Untuk didapatkan sudutnya berapa? Sudutnya bisa dicari juga pakai antisin atau sin pangkat min 1 menggunakan kalkulator. Sehingga didapatkan 37,35 derajat. Itu untuk aturan sin. Sekarang aturan cos, perhatikan. Setelah diketahui sisi-sisinya dan juga sudutnya, sama tadi sisi-sisi dan sudut, tetapi perhatikan, sudutnya sedang diapit oleh kedua sisi, maka dia pakai aturan cos ya. Jadi yang menganalisa kapan pakai aturan sin, kapan pakai aturan cos itu kalian. Kalau salah rumus juga tidak akan ketemu. Nah, perhatikan di sini. Nah, yang dipakai karena yang ditanyakan adalah sisi A, maka kamu pakai rumus yang A kuadrat. Tadi kan ada 3 rumus ya. Nah, perhatikan. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Nah, sekarang kamu pakai yang A kuadrat. Gitu ya, karena yang ditanyakan A kuadrat. Setelah disubstitusikan semua nilainya, cos 52 juga dicari pakai kalkulator, sehingga didapat hasil akhirnya adalah 24,1. Itu masih A kuadrat, A-nya adalah akarnya, yaitu 4,91. Nah, itu untuk aturan kosinus ya. Nah, anak-anakku, sekarang waktunya kalian berlatih. Kerjakan di kertas, kemudian fotokan atau scan, lalu kumpulkan via sekolah. Nah, mengerjakannya tidak harus di kertas, tapi boleh di buku latihan, boleh di buku tugas, boleh di buku catatan kalian, asalkan tidak hilang ya. Kemudian setelah dikerjakan 5 soal ini, lalu kalian kumpulkan via sekolah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa jaga kesehatan.